ada yang sudah bosan mengikuti ibadah online sekolah minggu? Nah, udah bosan? Jawabannya kakak nggak tahu. Tapi kalau ditanya udah bosan, ya udah terbiasa kak. Betul. Ya, itu ya adik-adik ya. Tapi kakak berharap kita tetap disiplin sama diri sendiri adik-adik ya. Janji ya, tetap diam di tempatnya. Kita mengikuti ibadah online kita. Oke ya adik-adik ya. Kakak percaya sama kalian adik-adik di rumah tetap mengikuti ibadah. Betul nggak kak Kristi? Betul kak. Ya kan? Karena anak-anak sekolah Jakarta Kota itu, anak-anak sekolah minggu Jakarta Kota itu baik-baik, pintar-pintar dan disiplin sama dirinya sendiri. Oke? Nah, sekarang kita mau ibadah. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku. Kita angkat, kita nyanyi bersama-sama. Ayo musiknya. Kita sudah menari. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersatu hati, kita mau meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita di setiap ibadah kita. Oke adik-adik, diikuti kakak-kakaknya berdoa di dalam hatinya ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami kembali Tuhan dalam kami melakukan ibadah virtual kami Tuhan Yesus. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga orang tua mereka Tuhan, supaya mereka mampu dan mau mengikuti ibadah kami dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percayakan Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan yang tetap beserta dengan kami. Tuhan yang tetap memimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nah sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Tetap di tempatnya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362. Oke, kita sama-sama bernyanyi. Ayo Kak. Dekatkanlah
dari titah pertama. Ayo adik-adik yang ada di rumah sama-sama kita membacakan dan menyebutkannya dengan suara yang keras. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yuk sama-sama adik-adik kita sebutkan dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, artinya apa ya adik-adik? Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Nah, itu ya adik-adik. Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah tetap melakukan titah dari Tuhan. Itu aja dari Kak Christine, terima kasih. Adik-adik, kita tetap beribadah. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik ya. Ayo Kak. Kita belajar sama-sama. Ayo kakak yang membacakan ayat bulanan, silakan. Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan. Kakak harap semuanya bisa membuka Alkitabnya ya. Ayat bulanan kita di bulan Agustus, tertulis di 2 Musa 3 ayat 8. Sekali lagi kakak bacakan 2 Musa 3 ayat 8. Ayo dibuka dulu ya kitabnya. Yuk kita sama-sama membaca ayat bulanannya. 1, 2, ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Cukup panjang ya adik-adik ya. Tapi kalau misalnya ada adik-adik yang bisa menghafal ayat bulanan di 2 Musa 3 ayat 8, silakan dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Itu saja ayat bulanan kita, semoga adik-adik bisa memahaminya. Dadah. Kita sudah mendengarkan tadi ayat bulanan. Dihafal ya adik-adik ya. Kemudian kakak-kakak tetap menunggu videonya. Oke adik-adik ya. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 431, Tuhan pimpin anakmu. Ayo Kak. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
warta. Oke adik-adik ya, didengarkan ya. Pertama, kita tetap menjaga prokes ya adik-adik ya. Kalau setiap minggu pasti sudah tahu lah. Setiap minggu sudah diingatkan kembali. Di rumah juga pasti sudah diingatkan sama orang tua. Oke adik-adik, kakak percaya kalian sudah terbiasa untuk melakukan prokes. Oke adik-adik ya. Yang kedua, kita tetap mengadakan ibadah virtual ya adik-adik. Walaupun nanti ibadah umum sudah dibuka di gereja, tapi sekolah minggu masih tetap mengadakan ibadah virtual. Sabar ya adik-adik ya, kita berdoa sama-sama supaya virus ini cepat berlalu dari negara kita. Oke. Yang ketiga, untuk adik-adik yang kemarin mau seminar, adik-adik sekolah minggu yang mau naik kelas ke remaja. Nah, bulan-bulan kemarin kan sudah diumumkan ya, ditunda lagi. Nah, kakak mau umumkan lagi, kita mau mengadakan seminar tersebut yaitu tanggal 11 Agustus. Kenapa tanggal 11 Agustus kakak? Nah, kan di gereja kalau nggak salah diumumkan tanggal 10, ya kan? Kalau kalian mendengarkan warta hari Minggu pasti dikatakan di situ tanggal 10. Tapi karena pemerintah memundurkan jadi tanggal 11. Nah, sekarang kita mengadakan seminar tersebut tanggal 11 Agustus jam 1 siang. Nah, untuk adik-adik yang mau yang sudah mendaftar, boleh didaftar ulang lagi melalui Google Form yang akan dibagikan nanti sama kakak-kakaknya. Oke adik-adik ya, ditunggu. Kita akan bertemu di sini tanggal 11 Agustus. Oke. Nah, warta kita minggu ini cukup sekian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan warta tadi. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sintua, kita mau bernyanyi, mau menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Yesus memanggil, mari segera. Ayo Kak. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita. Selamat beribadah di tempat kita masing-masing. Tentu sekarang adik-adik di dalam rasa gembira, dalam memuji dan memuliakan Tuhan melalui lagu pujian kita dan melalui doa-doa kita yang tidak putus-putusnya. Atas kerinduan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentu atas kerinduan kita dapat bertemu kembali dengan teman-teman kita sekolah minggu di Gereja HKBP Jakarta Kota. Tetapi dengan iman kita, mari kita berserah diri kepada Tuhan, agar Tuhan selalu beserta kita yang terutama, dan akan menyembuhkan dunia dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah minggu ini dalam sapaan firman Tuhan.
Marilah kita meminta kekuatan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus, yaitu Roh Allah, dapat menguatkan kita, membimbing kita, supaya kita dapat serius mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hati kami tahir, dan baharuilah roh kami dengan roh yang baru dan yang bersekutu. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikian juga Amang Inang bersama dengan keluarga dari adik-adik kami yang selalu membimbing dan menasihatkan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Kita kembali pada ibadah ini disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 17 ayat 6. Sabda Tuhan Amsal pasal 17 ayat 6. Marilah kita adik-adik yang di rumah membuka Alkitab kita, Amsal pasal 17 ayat 6. Sambil merenungkan firman Tuhan, sambil mendengarkan firman Tuhan, Abang akan membacakan untuk kita Amsal pasal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayo sekarang Abang mau bertanya. Dan siapa yang mau dan siapa yang rindu serta bersedia angkat tangannya. Siapa di sini yang mau juara kelas? Ayo. Siapa di sini yang mau atau berkeinginan dapat juara dalam olimpiade ke depan? Siapa di sini yang mau atau bersedia menjadi juara dalam sekolah minggu? Tentu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan mengangkat tangan kanannya masing-masing seraya berkeinginan menjadi juara. Juara di kelas, juara di olimpiade, atau juara di sekolah minggu. Misalnya, yang paling rajin di sekolah minggu, yang paling rapi, dan lain sebagainya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ke dalam kerinduan itulah kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan. Dalam arti supaya kita dapat membanggakan orang tua kita. Dalam arti kalau adik-adik juara di kelas, kalau adik-adik dipanggil namanya juara di gereja, atau prestasi yang lainnya, pasti orang tua kita senang. Dan orang tua kita pasti memeluk kita, mencium kita, dan mengucapkan kata selamat. Dan di situ kebahagiaan untuk membahagiakan orang tua itu kita rasakan sejak dari sekarang. Dalam arti adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan menginginkan kita supaya kita rajin belajar, supaya kita rajin mengerjakan tugas, dan supaya Tuhan bergembira atau bersenang hati melihat kita dapat menaati hukum Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan adik-adik, kalau kita menjadi orang yang membanggakan atau membawakan sukacita di tengah-tengah keluarga, itu adalah kehormatan anak-anak di depan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak lepas dari bahwasannya kita adalah kebanggaan dari orang tua kita. Ayo, siapa di sini yang mau membanggakan orang tua? Tentu kita semua akan mengangkat tangan kita.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat senang kalau kita sedang mengerjakan tugas. Tuhan sangat senang kalau kita sedang mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya, mengerjakan tugas dari TK, mengerjakan tugas dari SD kita, mengerjakan tugas dari sekolah SMP mungkin. Dan kalau kita di dalam usaha-usaha itu, pasti kita tidak akan dikhianati oleh usaha kita. Usaha kita yang maksimal pasti membawakan sukacita, hasil yang maksimal juga kepada kita. Nah, tapi sebaliknya, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau adik-adik juara olimpiade misalnya, juara olimpiade matematika, padahal adik-adik nakal, padahal adik-adik sering melawan orang tua, padahal adik-adik sering membuat adik menangis. Nah, mungkin saat adik-adik juara, orang tua kita juga akan senang. Tapi mungkin senang yang dihasilkan dari jerih payah kita menang olimpiade matematika dan sebagainya itu tidak akan full atau tidak akan penuh kesukacitaan orang tua itu. Karena orang tua pasti akan mengingat kita yang sering melawan, kita yang sering menangis-nangisi adik kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita dapat membanggakan orang tua kita bukan hanya karena juara, bukan hanya karena kita mendapatkan nilai yang maksimal, tetapi karena hati kita baik, budi kita baik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajak kita juga dalam tema minggu ke-10 setelah Trinitatis sekarang ini, supaya jadilah anak yang membanggakan. Firman Tuhan juga mengingatkan di Amsal pasal 23 sampai ayat 24 sampai 25 mengatakan demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, adik-adik dapat merenungkan, dapat memahaminya dengan saya bacakan sekali lagi untuk adik-adik. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 25. Tujuan anak yang terutama adalah membahagiakan orang tua. Tentu dengan keimutan itu sudah pasti, dengan senyuman itu sudah pasti. Tetapi yang terutama adalah dengan membanggakan mereka melalui kita berhati baik kepada sesama kita. Kita dapat menjadi contoh kepada sesama kita. Ingat contoh yang baik pastinya. Dan kita dapat menjadi berkat kepada sesama. Disitulah orang tua kita akan sangat bangga melihat kita. Mari adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengimani firman Tuhan pada hari ini. Aku harus dapat membahagiakan orang tuaku. Aku harus dapat membahagiakan sesama yang mengasihi aku melalui budi dan kekuatan, melalui aktivitas belajar di tempat masing-masing. Mari kita menunjukkan hasil yang terbaik atas usaha-usaha kita melalui pelajaran kita. Jangan ada yang main-main belajar. Kalau ada yang main-main belajar, tentu tidak akan membahagiakan orang tua. Karena kebahagiaan orang tua adalah melihat anaknya dapat bersukacita dan dapat mempersembahkan hal yang baik di dalam Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu yang memperkenankan adik-adik kami di dalam kerajaan-Mu. Tuhan itu sungguh baik kepada kami, sehingga Tuhan dapat menyapa kami di dalam firman. Karena itu, janganlah putus-putusnya cinta kasih-Mu ini, tetapi semakin berkembangnya lah di dalam hati kami. Melalui kami dikuatkan untuk membahagiakan orang tua kami, dengan belajar keras, dengan berbudi baik, dengan selalu bersukacita di dalam kehidupan kami. Jadikan adik-adik kami menjadi berkat bagi sesama mereka, terlebih bagi keluarga, supaya cinta Tuhan itu semakin nyata kami rasakan, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah sosial kami. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa membawakan orang tua dari adik-adik kami, supaya Tuhan selalu bersama dengan mereka, supaya Tuhan selalu bersama dengan yang mengasihi mereka, supaya mereka dapat merasakan sukacita yang sungguh luar biasa dari anak-anak, bahkan dari Tuhan, karena surga dapat mereka rasakan melalui kebahagiaan itu di bumi. Karena itu ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah rahmat-Mu kepada kami masing-masing, terlebih supaya kami dapat taat dalam protokol kesehatan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ajari kami supaya menjadi berkat bagi sesama kami, karena Tuhan yang menginginkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Terimalah pujian kami. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Sintua. Adik-adik, kakak yakin kalian sudah memahaminya ya. Kalau belum paham, boleh ditanyakan sama mama sama papanya di rumah. Oke adik-adik ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya seperti biasa adik-adik ya, boleh dikirim ke BCA atau ke OVO. Oke, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat Hujan Berkat Kantik Surah. Ayo Kak. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.